Dari hari ini kita akan masuk ke materi baru atau bab baru tentang laju reaksi. Nah, materi ini adalah materi terakhir di semester ganjil dan juga masuk ke soal ujian kita nanti. Jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi zat dalam suatu reaksi per satuan waktu. Konsentrasi reaksi akan berkurang seiring dengan bertambahnya konsentrasi produk. Lambang laju reaksi adalah V dengan satuan molar per detik atau M per S, di mana M-nya itu adalah molar, S-nya itu adalah sekon. Jika terdapat reaksi PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD, maka di sini P, Q, R, S itu adalah koefisien, sedangkan A, B, C, dan D itu adalah unsur atau senyawa. Jadi misalkan nih, unsur atau senyawa A ditambah B menghasilkan C ditambah D. Nah, untuk laju reaksi preaksi, karena dia ini ya, contohnya nih ya, A ditambah B itu preaksi, sedangkan C ditambah D itu adalah produk. Kita lihat di sini, konsentrasi preaksi akan berkurang seiring dengan bertambahnya konsentrasi produk. Nah, kenapa di sini negatif? Karena sudah ada pernyataan tadi ya, konsentrasi preaksi akan berkurang jika seiring bertambahnya koefisien produk. Jadi di preaksi itu negatif, sedangkan di produk dia positif. Karena di preaksi dia berkurang, sedangkan di produk dia akan bertambah. Nah, terdapat juga perbandingan laju reaksi zat-zat dalam suatu reaksi sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Jadi laju reaksi A banding laju reaksi B dibanding laju reaksi C banding laju reaksi D itu sama dengan perbandingan antara koefisien P, Q, R, dan S. Secara umum untuk reaksi PA ditambah QB menghasilkan RC ditambah SD, maka rumus laju reaksinya yaitu negatif 1 per P dikali delta konsentrasi A per delta T sama dengan min 1 per Q dikali konsentrasi B per delta T sama dengan positif 1 per R dikali delta konsentrasi C per delta T sama dengan positif 1 per S dikali delta konsentrasi D per delta T. Nah, di sini jika dia, ingat ya, jika dia reaksi maka dia tandanya negatif, sedangkan jika dia produk maka dia tandanya positif. Nah, kita masuk ke contoh soal. Laju reaksi pembentukan NH3 dari N2 dan H2 adalah 6 dikali 10 pangkat 4 molar per sekon. Nah, di sini dikatakan laju reaksi pembentukan NH3 dari N2 ditambah H2. Maka nanti reaksinya adalah N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Jadi N2 dan H2 itu sebagai pereaksi, sedangkan NH3 sebagai produknya. Nah, di sini diketahui laju reaksi dari NH3 yaitu 6 dikali 10 pangkat 4 molar per sekon. Maka yang ditanya tentukan laju pengurangan konsentrasi N2 dan H2. Jadi yang ditanya laju reaksi N2 dan H2. Kenapa di sini ada pengurangan? Karena N2 dan H2 itu merupakan pereaksi. Jadi di sini pengurangan konsentrasi katanya. Nah, kita langsung jawab aja ya. Pertama-tama kita harus buat dulu reaksinya. Tadi reaksinya yaitu N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Nah, seperti ini. N2 ditambah H2 menghasilkan NH3. Ingat ya, setiap reaksi itu harus setara. Jumlah yang di kanan sama dengan jumlah yang di kiri. Nah, di sini kita lihat N2, N-nya berarti 2, di sini H2 berarti jumlah H-nya ada 2, menghasilkan NH3. Di sini N-nya 1, H-nya 3, maka belum setara karena di sini kan N-nya 2 jumlahnya, sedangkan di sini N-nya 1. Di sini H-nya 2, di sini H-nya 3, berarti kedua-duanya tidak setara.
Untuk menyetarakannya, kita adakan perkalian. Di sini N-nya kan 2, di sini kan 1. Nah, supaya sama-sama 2, maka N yang di sini tetap 1, tetap 1 koefisiennya, tetap ya. Maka sedang yang di sini NH3, maka kita kalikan 2. Ingat perkalian itu harus di depan angkanya, seperti ini. Jadi 2NH3. Jadi udah setara ya, N-nya di sini 2, di sini juga N-nya 2. Sekarang kita lihat hanya di sini kan tadi masih 2 nih. Sedangkan di sini 2 kali 3 6. Maka supaya 6 juga hanya kita kalikanlah 3. Karena kan di sini 2. 2 kali berapa yang hasilnya 6? Berarti 2 kali 3 kan hasilnya 6. Nah, di sini di sini N2-nya koefisiennya 1. 1 itu tidak pernah ditulis ya pada koefisien. Di sini H2-nya koefisiennya 3, NH3 koefisiennya 2. Maka perbandingan, ingat ya, perbandingan laju reaksi itu sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga di sini N2-nya 1, H2-nya 3, NH3-nya 2. Perbandingan laju reaksinya 1:3:2. Seperti itu. Nah, jika kita mau mencari massa, mol, volume, ataupun yang lainnya, jika salah satu dari senyawa atau unsur yang ada sudah diketahui, maka kita bisa cari dari perbandingan koefisiennya. Nah, seperti contohnya di sini ya. Di sini kan laju reaksinya udah diketahui nih. Laju reaksi NH3 6 dikali 10 pangkat 4. Maka kita dapat mengetahui laju reaksi N2 dan H2 itu dari perbandingan koefisien dengan rumus. Nah, karena di sini yang ditanya laju reaksi, maka rumusnya itu laju reaksi yang ditanya sama dengan koefisien zat yang ditanya per koefisien zat yang diketahui dikali laju reaksi yang diketahui. Karena di sini yang mau ditanyakan tadi N2 dan H2. Maka rumusnya laju reaksi dari N2 dulu ya yang kita cari. Laju reaksi N2 sama dengan koefisien N2 yang ditanya N2 per koefisien NH3 yang sudah diketahui dikali laju reaksi NH3. Jadi koefisien N2 itu kan 1 nih, koefisien N2 1, koefisien NH3-nya 2, berarti 1/2. 1 itu koefisien N2, NH2 itu koefisien NH3 dikali dikali laju reaksi NH3. Nah, laju reaksi NH3 itu 6 dikali 10 pangkat 4. Maka hasilnya ini kan 6 sama 2 bisa kita coret ya. 6 bagi 2 3 berarti di sini berarti hasilnya 1 kali 3 kan 3. 3 dikali 10 pangkat 4 molar per sekon. Jadi hasilnya 3 dikali 10 pangkat 4 molar per sekon. Nah, untuk mencari H2-nya gampang, yaitu laju reaksi H2 sama dengan koefisien H2 per koefisien NH3 dikali laju reaksi NH3. Jadi kalian hanya mengubah, tadi kan di sini N2 yang ditanya, sedangkan yang di sini H2. Jadi merubah N2 menjadi H2 saja. Selebihnya sama. Nah, kita lihat koefisien H2 itu 3, koefisien NH3 itu 2. Jadi 3/2. Koefisien H2 3, koefisien NH3 2. Jadi 3/2 dikali laju reaksi NH3, 6 dikali 10 pangkat 4 molar per sekon. Jadi 6 dibagi 2 kan 3, 2 bagi 2 kan 1. Jadi 3 kali 3 9, 9 dikali 10 pangkat 4 molar per sekon. Nah, itu mencari satu-satu ya, kalau mau mencari laju reaksi N2 atau laju reaksi H2. Bisa juga senyawa lainnya tergantung pada soalnya. Ingat aja untuk mencari laju reaksi, jika salah satu yang sudah diketahui, maka rumusnya laju reaksi yang ditanya sama dengan koefisien yang ditanya per koefisien yang diketahui kali laju reaksi yang diketahui. Nah, kita masuk ke persamaan laju reaksi. Nah, ini berbeda dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan cari satu-satu, kalau ini kita mau mencari order reaksi dan juga konstanta laju reaksi. Nah, persamaan laju reaksi itu dapat kita tulis rumusnya itu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Nah, di sini konsentrasi itu dilambangkan dengan tanda kurung seperti ini ya. Tanda kurung seperti ini itu namanya konsentrasi.
Nah, di mana V itu adalah tadi laju reaksi satuannya M per S, K itu adalah konstanta atau ketetapan dari laju reaksi, konsentrasi A adalah konsentrasi zat A, sedangkan konsentrasi B adalah konsentrasi zat B. Kalau dia konsentrasi satuannya molaritas ya, jadi M. Kemudian X itu adalah order reaksi dari A, sedangkan Y itu adalah order reaksi dari B. X adalah order reaksi dari zat A, sedangkan Y adalah konsentrasi dari zat B. Nah, ini gambar jika terdapat order reaksi 0, 1, dan 2. Kalau 0 dia sejajar seperti ini ya. Kalau dia order reaksi 1, dia miringnya lurus. Kalau order reaksi 2, dia bengkok ke atas. Nah, ini ada contoh soal untuk mencari order reaksi dan persamaan laju reaksi dan juga konstanta laju reaksi. Contoh soalnya, data reaksi dari A ditambah B menghasilkan C, yaitu pada persamaan pertama atau percobaan pertama, konsentrasi A-nya itu 0,1, konsentrasi B-nya 0,2, laju reaksinya 2. Pada percobaan atau persamaan kedua, konsentrasi A-nya 0,2, konsentrasi B-nya 0,2, dan laju reaksinya 8. Pada percobaan atau persamaan ketiga, konsentrasi A-nya itu 0,2, konsentrasi B-nya 0,4, dan V-nya 16. Yang ditanya, tentukanlah order reaksi dari X dan Y, berarti order reaksi dari A dan order reaksi dari B, kemudian total dari order reaksi, yang C persamaan laju reaksi, yang D nilai konstanta. Jadi di sini ada banyak ya yang dicari. Ada order reaksi dari X dan Y, yaitu order reaksi A dan order reaksi B, total dari X dan Y atau order reaksi total, kemudian persamaan laju reaksi, dan juga nilai K. Oke, kita akan cari satu persatu. Tolong disimak ya karena Oke, kita masuk mencari order reaksi dulu ya. Yang kita cari pertama order reaksi X. Di sini udah saya jelaskan, persamaan laju reaksi secara umum adalah V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Untuk mencari order reaksi A atau nilai X, maka konsentrasi B harus sama. Nah, di sini ada percobaan 1, 2, 3. Dari percobaan 1, 2, 3 ini kita cari nilai konsentrasi yang sama. B yang sama, konsentrasi B yang sama. Maka di sini konsentrasi B yang sama adalah percobaan 1 dan 2 atau persamaan 1 dan 2, yaitu 0,2 dan 0,2. Sehingga untuk mencari nilai X atau order reaksi si A, maka kita mencari pada persamaan 1 dan 2. Nah, di sini nanti rumusnya adalah V per V, di mana yang di atas adalah V yang jumlahnya lebih besar. Angkanya lebih besar. Kenapa? Karena supaya ketika kita bagikan, dia hasilnya tidak desimal ataupun pecahan. Jadi yang di atas yang sebagai pembilang itu adalah angka yang lebih besar, sedangkan yang penyebut adalah angka yang lebih kecil. Jadi di sini karena yang lebih besar adalah persamaan kedua, sedangkan yang lebih kecil persamaan pertama, maka dia V2 per V1. Seperti ini rumusnya. V2 sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X yang kedua nih ya, konsentrasi yang kedua, dikali konsentrasi B yang kedua pangkat Y per laju reaksi yang pertama sama dengan K dikali konsentrasi A yang pertama pangkat X dikali konsentrasi B yang pertama pangkat Y. Nah, karena di sini B-nya kan udah sama kan nilainya. Berarti nanti kita coret aja nilai B-nya. B-nya kan udah sama, pasti bakal dicoret seperti ini. B-nya kan sama, pasti dia bakal dicoret. Nah, singkatnya jadi K sama K juga dicoret. K sama K juga dicoret. Sehingga singkatnya rumusnya itu adalah V2 per V1 sama dengan konsentrasi yang A yang kedua pangkat X per konsentrasi
A yang pertama pangkat X. Ini yang sudah disederhanakan. Karena pasti nanti B-nya dicoret, K-nya juga dicoret. Tinggallah konsentrasi A-nya. A yang kedua dan A yang pertama. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau buat lagi, mau dibuat juga nggak masalah. Tapi karena kalian sudah tahu nanti B-nya juga mau dicoret, nggak dibuat juga nggak masalah. Jadi terserah kalian ya, mau dibuat ataupun tidak. Nah, kalau saya ini saya buat dulu karena supaya kalian paham gitu. Yang B sama B ini kan nilainya sama nih. Nih, kita masukkan ya. V2-nya kan 8. V2 8, kita tuliskan 8. V1-nya 2. Ya kan, kita kan tuliskan 2. Sama dengan K-nya kan nggak ada nilai nih. Karena kan konstantanya juga nggak ada diketahui di sini. Jadi kita tulis aja K sama K. Kemudian konsentrasi A yang kedua. Yang kedua konsentrasinya 0,2. Kita tulis 0,2 ini. Per konsentrasi A yang pertama. A yang pertama itu 0,1. Kita tulis 0,1. Kemudian konsentrasi B yang kedua 0,2. Kita tulis 0,2. Konsentrasi B yang pertama 0,2 juga. Kita tulis 0,2 juga. Nah, di sini kan sama kan 0,2 sama 0,2. Ya udah kita tinggalkan coret. Habis kan coret. Yang di sini K-nya juga sama, coret, kita coret. Tinggallah 8/2 sama 0,2 pangkat X per 0,1 pangkat X. 8 bagi 2 hasilnya 4. 0,2 per 0,1 hasilnya 2. Kan masih ada pangkat X-nya kan, maka 2 pangkat X. Nah, di sini kita sederhanakan. 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Pasti 2 pangkat 2 kan? Maka 4-nya ini kita tulis 2 pangkat 2. Kenapa? Karena nanti di sini kita mau mencari nilai X-nya. Karena harus kita cari nilai X-nya. Di sini kan 4. Di sini 2 pangkat X. Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? Di sini berarti 2 pangkat 2 kan hasilnya 4. Di sini tetap ya 2 pangkat X. Maka 2 sama 2-nya ini kita coret. 2 coret. 2 coret. Jadi tinggal 2 sama dengan X atau X sama dengan 2. Maka didapatlah X sama dengan 2. Seperti itu. Nah, untuk mencari Y kebalikan. Untuk mencari nilai Y atau order reaksi B, maka A-nya harus sama. Nah, dari situ kita lihat di sini. Nilai A yang sama adalah percobaan 2 dan percobaan 3. Maka untuk mencari order reaksi B atau nilai Y yang kita gunakan adalah percobaan 2 dan percobaan 3. Nah, kita lihat lagi yang sebagai pembilang siapa, sebagai penyebut siapa. Karena di sini yang lebih besar adalah percobaan 3, maka percobaan 3 sebagai pembilang yang di atas, sedangkan percobaan kedua sebagai penyebut yang di bawah. Nah, jadi rumusnya V3 per V2 sama dengan K dikali konsentrasi A yang ketiga pangkat X dikali konsentrasi B yang ketiga pangkat Y per K dikali konsentrasi A yang kedua pangkat X dikali konsentrasi B yang kedua pangkat Y. Nah, tadi kan nilai A-nya udah sama, ya kan? Nilai K-nya juga nggak ada. Jadi K sama K bisa kita coret, A sama A bisa kita coret karena tadi A-nya nilai sama. Maka disederhanakan seperti ini rumusnya. V3 per V2 sama dengan konsentrasi B yang ketiga pangkat Y per konsentrasi B yang kedua pangkat Y. Nah, tapi kalau dibuat lagi seperti saya seperti ini, ya nggak masalah. Mana yang menurut kalian lebih mudah? Kalau saya buat seperti ini supaya kalian paham. Oh, ternyata nilai A-nya seperti ini. Kenapa bisa dapatnya disederhanakan seperti ini? Gitu ya. Nah, kita masukkan V3 per V2. Berarti V3-nya 16, V2-nya 8. Jadi 16 per 8, ya kan? K-nya tetap aja K. Baru konsentrasi yang ketiga, konsentrasi A yang ketiga kan tadi 0,2. Ya, yang ketiga 0,2, yang kedua 0,2. Kita tulis 0,2 per 0,2. Yang B 0,4 per 0,2.
Nih ya kan, yang A kan 0,2 per 0,2, yang B 0,4 per 0,2. Jadi K sama K coret, 0,2 X, 0,2 pangkat X coret karena udah sama. Maka tinggallah si Y, ya kan. Maka 16 bagi 8, 2. Ini 0,4 bagi 0,2 hasilnya juga 2. Tapi ingat masih ada pangkat Y. Jadi 2 pangkat Y. Maka 2 pangkat berapa yang hasilnya tetap 2? Berarti kan pangkat 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat X. 2 sama 2-nya kita coret, tinggallah 1 sama dengan Y. Maka Y sama dengan 1. Nah, udah dapat nilai X sama nilai Y-nya, yang ditanya yang B itu adalah order reaksi total. Kalau udah dapat nilai X dan nilai Y, untuk mencari order reaksi totalnya gampang sekali. Tinggal kalian tambahkan aja X tambah Y. Tadi kan X-nya 2, Y-nya 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, persamaan laju reaksinya gimana? Persamaan laju reaksi umumnya kan V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Maka kita masukkan aja, X kan 2, Y kan 1. Maka V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 1. Tapi karena 1 tidak pernah ditulis, ya udah. Jadinya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B pangkat 1. Jadi satunya nggak usah ditulis. Kita masukkan aja nilai X sama nilai Y-nya. Untuk mencari nilai K, maka kita bisa mengambil salah satu persamaan dari soal yang sudah diketahui. Nah, di sini ada persamaan 1, 2, dan 3. Jadi kalian mau milih persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3 nggak masalah. Tapi saran dari saya, ambillah persamaan yang nilainya terkecil karena lebih mudah untuk dihitung. Di sini yang paling kecil adalah persamaan 1, yaitu konsentrasi A-nya 0,1, konsentrasi B-nya 0,2, dan V-nya 2. Nah, kita masuklah ke rumus. Ingat ya, rumus V-nya itu yang udah ada nilai X sama nilai Y-nya. Jadi jangan yang di atas, karena kan yang di atas yang ini kan nilai X sama Y-nya kan belum diketahui. Ambil saja nilai yang X dan Y-nya udah diketahui, yaitu V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Jadi seperti ini ya, V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Maka untuk mencari nilai K, rumusnya V per konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. K sama dengan V-nya, nilai V-nya itu 2 ya. Ini nilai V 2, nilai konsentrasi A 0,1, nilai konsentrasi B-nya 0,2. Sehingga V kita masukkan tadi 2 molar per sekon. Sedangkan konsentrasi A-nya tadi 0,1 ya. Jadi 0,1 M pangkat 2. M ini satuan ya. Kemudian konsentrasi B-nya 0,2 M. Jadi 2 tetap, ini 0,1 pangkat 2, 0,01 dikali 0,2. Molar sama molarnya bisa kita coret ya. Molar sama molar kita coret satuannya. Jadi 2, 0,1 dikali 0,2 hasilnya 0,002. Satuannya M pangkat 2, ini S per S kan. Tapi S juga bisa kita tulis kalau dia per, jadi S pangkat min 1. Sehingga 2 dibagi 0,02 adalah 1000. M ini pangkat 2 naik ke atas jadi min ya. Positif jika dia naik ke atas jadi negatif. Begitu juga negatif jika naik ke atas jadi positif. Karena dia positif, naik ke atas jadi negatif ya nilainya. M min 2, S min 1. Sehingga nilai K sama dengan 1000 molar pangkat min 2 sekon pangkat min 1. Seperti itu. Oke, ini untuk nilai K ya. Jika ada nanti pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Nah, ini yang terakhir yaitu tentang laju reaksi, suhu, dan waktu. Dimana rumusnya di sini ada 2. Jika kalian ingin mencari laju reaksi, rumusnya Vt sama dengan V0 dikali delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Jika yang dicari adalah waktu, maka rumusnya T sama dengan T0 dikali 1 per delta V
pangkat T2 kurang T1, di mana Vt adalah laju reaksi akhir, sedangkan V0 adalah laju reaksi awal. T0 adalah T awal. Delta T adalah waktu setiap kenaikan. Ingat ya, delta T di sini adalah waktu setiap kenaikan. Karena nanti di soalnya ada kata-kata setiap kenaikan. Nah, jadi delta T-nya itu adalah waktu setiap kenaikan. Contohnya ini, suatu reaksi pada suhu 30 derajat Celcius berlangsung selama 32 menit. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Jika reaksi tersebut terjadi pada suhu 50 derajat Celcius, tentukanlah lamanya laju reaksi tersebut. Jadi yang ditanya waktu ya di sini menggunakan rumus ini, T sama dengan T0 dikali 1 per delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Nah, di sini diketahui pada suatu reaksi pada suhu 30 derajat Celcius, berarti T1-nya yaitu 30 derajat Celcius berlangsung selama 32 menit. Jadi T0-nya 32 menit awalnya ya, T awalnya itu 32 menit. T kecil ya, kalau waktu T kecil, kalau dia suhu T besar. Setiap kenaikan 10 derajat Celcius berarti delta T. Laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat, berarti delta V-nya 2 kali lebih cepat. Kalau misalnya 3 kali lebih cepat berarti delta V-nya 3. Jika reaksi tersebut terjadi pada suhu 50 derajat Celcius berarti T2-nya 50 derajat Celcius. Tentukan lamanya laju reaksi tersebut, berarti yang ditanya adalah T. Nah, saya ulangi lagi ya. Diketahui T1 yaitu 30 derajat Celcius, T0 yaitu 32 menit, delta T 10 derajat Celcius, T2 50 derajat Celcius, dan delta V-nya diketahui delta V-nya itu adalah 2. Nah, menggunakan rumus ini tadi T sama dengan T0 dikali 1 per delta V pangkat T2 kurang T1 per delta T. Nah, kita masukkan T0-nya kan 32 tadi nih T0-nya. 1 per delta V-nya 2 pangkat T2-nya 50 dikurang T1-nya 30 per delta T-nya 10 ya kan. Jadi ini tetap 32 dikali 1 per 2 50 dikurang 30 20 per 10. Jadi 20 per 10 itu 2. Nah, ini yang dikurung ya, yang dipangkatkan dulu. 1 per 2 kita pangkatkan kan hasilnya 1 per 4. 1 per 2 kita pangkatkan 2 hasilnya 1 per 4. 1 pangkat 2 1, 2 pangkat 2 4, jadi 1 per 4. Itu bagi yang nggak tahu ya, saya jelaskan lagi. Nah, jadi 32 dikali 1 per 4, 32 dibagi 4, sama-sama dibagi 4, berarti 4 bagi 4 kan 1. Ya, ini 32 bagi 4 kan 8, jadi hasilnya 8 menit, karena 8 dikali 1, 8. 8 per 1 tetap juga 8, maka T2 hasilnya 8 menit. Nah, ini contoh tadi itu adalah contoh yang akan masuk ke ujian kita nanti. Jadi kalian pelajari contoh-contoh soal yang tadi saya jelaskan, itu akan masuk ke ujian semester. Jadi kan kemarin udah saya kasih kisi-kisi 8 ya. 2 lagi itu tentang termokimia yang minggu lalu. Nah, yang 2 ini tentang laju reaksi. Jadi pas 12 soal. Nah, tolong diperhatikan, didengarkan, dan dipahami baik-baik tadi yang udah saya jelaskan. Jika ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan. Oke, terima kasih.